Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah haitsu kama qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para rawuh jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa kembali diberi kesempatan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Semalam kita bisa melaksanakan sholat tarawih dan masih diberi kesempatan, alhamdulillah, sampai hari ini kita untuk terus beramal soleh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebaikan bagi kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kemarin sudah sampai kepada tema tentang tawasul dengan amal, dan itu diperbolehkan. Kapan-kapan kita akan lebih memperdalam tentang 3 tawasul. Tawasul yang masyru', tawasul yang boleh, tawasul yang bid'ah, ada pula tawasul yang sampai kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tema pada pagi hari ini kita sudah masuk kepada subtema yang berikutnya, yaitu kaitannya dengan masalah taubat. Masalah taubat. Ini merupakan satu muqaddimah, dan kajian pagi hari ini kalau di judul mungkin kemarin sudah saya print out kan, belum ditempel mungkin. Judulnya adalah kita butuh untuk bertaubat. Bapak Ibu rahimakumullah, masih di kitab yang sama dikarang oleh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, tentang karya beliau yang kemudian disebut dengan kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Sebagai informasi bahwa beliau ini kalau dalam masalah fikih lebih condong kepada ulama Syafi'iyah, itu karya-karya daripada atau madhab daripada yang dianut oleh Imam An-Nawawi. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada tulisan biru, itu judul, yaitu syarah keterangan ahadits tentang hadis-hadis bab masalah at-taubah, bab masalah tentang taubat, min Riyadhus Shalihin, daripada kitab Riyadhus Shalihin. Riyad itu artinya taman, as-shalihin artinya orang-orang yang solih. Berarti sebenarnya kita ini sedang membahas tentang taman orang-orang yang solih. Nah, taman orang-orang yang solih itu khas erat karakternya dengan ilmu. Sekali lagi, khas erat karakternya dengan ilmu. Karenanya ciri orang solih itu senantiasa dia menuntut ilmu. Walaupun sudah jadi profesor, tapi senantiasa dia tetap menuntut ilmu. Apalagi seperti kita yang ilmunya baru sangat sedikit sekali. Begitu. Maka di sini diterangkan, qalal ulama, para ulama kemudian berkata, at-taubatu, yang namanya taubah itu, taubat, wajibatun, yang merupakan sesuatu yang wajib. Sekali lagi, hukum taubat itu wajib. Wajib, tidak ada kemudian selain wajib. Wajib hukum taubat itu. Min kulli dzanbin, dari setiap dosa. Fa in kanatil maksiatil bainal abdi wa bainallahi ta'ala, dari maksiat-maksiat seorang hamba
Yang maksiat itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau maksiat itu dilakukan ada hubungannya dengan manusia. Dosa itu ada yang langsung hanya berhubungan dengan Allah, ada pula dosa yang berhubungan dengan manusia. Kalau dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama adalah ayyuqla'a anil maksiyah. Orang bertobat itu syarat nomor 1, dia adalah meninggalkan perbuatan maksiat itu sendiri, bertobat. Yang kedua adalah ayuntama ala fi'liha, berlepas diri atau menyesali perbuatannya, itu tobat. Makanya kita bermaksiat, kemudian kita bertobat, tapi dalam hati kita masih menginginkannya, tidak ada rasa menyesal sama sekali terhadap maksiat yang kita lakukan, maka itu belum taubat namanya. Ini begitu. Ini pengertian yang kedua. Kemudian setelah kita meninggalkan, setelah kita membenci atau menyesali daripada perbuatan kita, yaitu maksiat itu tadi, yang ketiga adalah ayyuzama alla ya'uda ilaiha abadan. Kita harus berusaha untuk tidak melakukannya lagi selama-lamanya. Syarat yang pertama apa tadi? Berlepas diri dari maksiat. Yang kedua, menyesali daripada dosa yang dilakukan. Yang ketiga, berusaha sungguh-sungguh untuk tidak melakukan perbuatan dosa maksiat itu. Ini kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Abot napa mboten? Kira-kira berat atau enggak itu? Berat ya, berat. Karena ya maksiat itu memang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Jadi untuk menyesali perbuatan maksiat itu saja sudah niku sak gawean dhewe, Pak Bu. Itu satu pekerjaan tersendiri. Tapi inilah kewajibannya apa tadi? Wajib. Ini kalau hubungannya kita bermaksiat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melibatkan manusia atau sosial. Wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adami. Kalau perbuatan maksiat itu ada hubungannya dengan anak Adam, ya kan, dengan manusia maksudnya. Fasyurutuha arba'ah, maka syaratnya menjadi 4. 3 tadi ditambah 1. Apa yang 1 ini? Kalau berkaitan dengan hak-hak saudaranya, maka dia harus mengembalikan. Kita pernah mempekerjakan orang barangkali, kemudian kita berniat untuk tidak membayar, padahal akad sudah di depan. Contoh, akad sudah jadi akad, pekerjaan sudah selesai, kemudian kita motong di belakang. Ini tidak boleh, ini membatalkan akad. Dan sebenarnya taubatnya orang yang melakukan demikian itu, dia harus mengembalikan hak yang disetujui di awal. Makanya hati-hati ketika kita mempekerjakan orang lain. Kalau kita pesan barang, deal-dealan, akadnya sudah 1 juta, jangan dibayar 800.000. Kalau dibayar 800.000, yang 200.000 nanti bisa ditagih oleh yang berhak itu di akhirat kelak. Maka caranya bagaimana? Caranya kita harus mengetahui bahwa itu perbuatan yang tidak baik, itu maksiat kepada, tidak hanya kepada Allah tapi kepada
manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang 200.000 itu mestinya kita mengembalikan kepada haknya. Ini yang pertama, kata Imam An-Nawawi begitu. Wa in kanatil malan au nahwahu. Begitu pula kaitannya dengan masalah mal, masalah harta dan lain sebagainya. Begitu pula kaitannya dengan masalah hukum-hukum had, hukum-hukum yang diatur di dalam Al-Quran, seperti misalnya pembunuhan dan lain sebagainya. Ini kasus-kasus yang besar. Maka cara taubat orang yang melakukan dosa yang berhubungan dengan manusia adalah dia harus meminta kerelaan daripada orang yang pernah disakiti itu tadi. Ini caranya begitu ya. Banyak hal yang berkaitan dengan manusia. Berarti 4 syarat. 3 tadi ditambah 1. Itu kaitannya dengan masalah taubat. Sekali lagi taubat itu hukumnya wajib. Wa qad tadahharatid dalailil kitabi was sunnah. Telah banyak dalil-dalil dari kitab Al-Quran dan Sunnah. Wa ijma'ul ummah, ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi di sini juga ada ijma' para ulama tentang wajibnya anak Adam untuk bertaubat. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke berapa ini, 31. Watubu, maka hendaklah kalian semua bertaubatlah ilallah, kepada Allah, jami'an, semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Karenanya kalau kita tidak mau bertaubat, itu artinya kita akan menjadi orang yang khosirun, orang yang rugi. Gitu. Saya contohkan, ada nanti manusia itu membawa amalan yang banyak, tapi dia orang yang khosir, orang yang rugi. Kenapa? Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang begitu banyak. Tapi amalnya itu kemudian ketika dia hidup di dunia, ternyata dia beramal ning bocor alus. Kenapa bocor alus? Ya karena kemudian kadang-kadang lisannya banyak menyakiti. Tangannya kemudian dia tidak menjadikan tangan yang aman terhadap orang lain. Makanya nanti orang yang demikian ini akan dimintai amalnya. Jadi seperti tadi kita contohkan, kita nguri'i 200.000, 200.000 di dunia kathah napa segede? 200.000 segede. Hari ini 200.000 sedikit gitu. Tapi 200.000 di sana arek golek ning pundi niku? Cara ditagih. Mana hak saya yang dulu di dunia 200.000. Sana nggak ada lagi nanti masalah uang. Orang juk duitnya dhewe akeh juk iso bayar, ndak bisa. Yaumala bai'un fihi wala khullah, tidak ada hari jual beli lagi. Dengan apa kita membayar? Dengan amal yang kita punya. Oh samang duwe amal poso to, gorene kayak aku, hilang dia amal puasanya. Kamu punya amal jamaah bawa sini ya, habis nanti. Kalau sudah habis, gimana lagi? Gitu. Bekalnya sudah habis. Maka hati-hati ketika kita bermaksiat kepada, artinya yang ada hubungannya dengan masalah sosial begitu. An-Nur 31. Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Hendaklah kamu beristighfar terhadap Tuhanmu, summa tubu ilaih, kemudian kamu bertaubat kepadanya. At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ini perintah daripada dalil Al-Qur'an ya. Sekarang pengertiannya.
Yang namanya taubah itu adalah ya bahasa kita taubah, tapi secara istilah, secara syar'an yang namanya taubah itu adalah ar-ruju'u min maksiatillahi ta'ala ila ta'atihi. Yang namanya taubat itu rujuk. Rujuk itu artinya kembali. Kembali dari apa? Kembali dari perbuatan maksiat kepada perbuatan ketaatan. Itu yang namanya taubat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menggambarkan kepada kita bahwa likulli ibni Adam itu khotta. Semua anak keturunan Adam itu khotta. Khotta itu pakai sighah mubalaghah. Artinya yang banyak melakukan kesalahan. Anak Adam itu yang banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang mau bertaubat. Itu sudah dinaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti di hadis berikutnya kita akan membacakan hadis, kita akan membahas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam satu hari tidak kurang beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Itu Nabi. Nabi yang dosanya sudah diampuni baik yang sebelum maupun sesudah masih membutuhkan istighfar 100 kali minimal dalam seharinya, apalagi kita gitu ya. Ini jadi rujuk daripada maksiat, kita meninggalkan maksiat kepada ketaatan, itu makna taubat secara syarat, secara syar'an begitu. Al-Anfal 38 nanti dibuka ya di rumah ya. Kemudian ternyata yang namanya taubat itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah taubat dari dosa-dosa yang besar. Nanti sore Ustadz Ja'far Shadiq insya Allah akan ngaji di sini jelang buka bersama, itu masih membahas tentang masalah dosa-dosa besar. Judulnya insya Allah dosa sombong dan dosa meminum khamr. Dosa-dosa yang besar. Kemudian yang berikutnya adalah dosa-dosa yang kecil. Dan semua manusia wajib hukumnya untuk bertaubat, baik dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil. Bapak Ibu rahimakumullah, dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil, dan kita harus dituntut untuk bertobat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang syarat. Tentang syarat. Paling tidak syaratnya minimal ada 5, minimal. Syarat taubat kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita butuh bertaubat? Karena ketika kita meninggal dunia dalam keadaan kita belum bertaubat, maka itu bisa dimungkinkan kita akan dimampirkan. Orang-orang yang demikian akan dimampirkan dulu, dimasukkan dulu ke dalam neraka, dicuci habis dosa-dosanya itu yang belum ditaubati itu, kemudian baru dia dimasukkan ke dalam surga. Dan nanti ada dosa yang abadi, dosa yang tidak mungkin orang kemudian bisa keluar daripada dosa-dosa itu. Baik, syarat yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, ketika taubat kita mau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Tobat yang kita lakukan itu harus tobat yang ikhlas krono Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kemudian manusia betul-betul dia bertaubat hanya untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tobat yang demikian itu yang disebut sebagai tobat yang ikhlas. Dan ini mau tidak mau syarat ini harus kita tempuh. Bukan kemudian tobat la yaksudu bidzalika mara'atun nas. Bukan kemudian tobat yang dilakukan itu adalah tobat yang menginginkan ri'a. Ri'a itu apa? Dilihat. An-nas, dilihat manusia. Berarti kalau begitu ada orang yang berbuat banyak dosa, motivasi meninggalkan kemaksiatan itu adalah semata-mata supaya dilihat oleh orang lain. Contohnya apa? Orang tidak pernah sholat misalnya, kemudian dia melakukan sholat. Seakan-akan dia bertobat dari yang tidak sholat kemudian menjadi sholat. Tapi motivasinya itu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jebulane napa niku isin didelok tanggane, ndak darani ora Islam. Nah, begitu. Ada yang seperti itu. Kalau kita ndak, insya Allah kalau kita ndak. Atau kemudian untuk wataqarraba ilaihim, untuk mendekatkan kepada manusia. Kadang ngarek ngepek anake wong njuk nglakoni yang tadinya banyak berbuat maksiat ditinggalkan. Wah, aku arek ngepek kae ora nganu, ndak napa? Ndak dia melihat kemaksiatan ndak ora oleh. Aku arek meninggalkan kemaksiatan ini ben oleh itu. Bukan seperti itu bukan tobat. Dan bukan pula kemudian tobat itu dia berhenti dari meninggalkan sesuatu karena aturan pemerintah. Meninggalkan minum-minuman keras karena takut nek di ciduk. Meninggalkan narkoba karena keweden nek di ciduk. Ini bukan taubat. Taubat syaratnya adalah ikhlas semata-mata. Dia harus meninggalkan perbuatan maksiat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat ingkang nomor setunggal. Jadi di tengah dia melakukan satu ikhlas, ada satu harapan. Apa harapannya? Wa ayyaqullahi an dzunubihi, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Itu orang yang ikhlas di dalam dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng ingkang syarat nomor 2, Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu an-nidamu ala ma fa'ala minal maksiyah. Betul-betul tobatnya itu semata-mata kemudian dia tinggalkan memang karena dia kemudian ingin meninggalkan maksiat itu. Bukan kemudian ada motivasi yang lainnya. Bukan karena keadaan yang lainnya. Ini yang kedua. Jadi betul-betul ditinggalkan itu karena memang semata-mata dia ingin berlepas diri dari kemaksiatan yang dia lakukan. Karena nanti akan ada orang yang meninggalkan itu karena keadaan. Biasanya ngebosi maksiat, juk orang ngebosi mergo duwite entek. Itu ada yang seperti itu. Syarat yang kedua, betul-betul dia menjaga diri, berlepas diri dari
kemaksiatan, hampir sama dengan syarat yang tadi ya. Kemudian syarat yang ketiga, sebentar. Syarat yang ketiga adalah ketika dia telah melakukan kemaksiatan itu, maka dia berusaha untuk menutupi daripada maksiat yang dia lakukan. Contohnya begini, ada orang itu dia dengan sengaja tidak mau mengeluarkan zakat. Ada orang dengan sengaja dia tidak mau mengeluarkan zakat. Maka ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus dibuktikan dengan tindakan, yaitu kemudian dia harus membayar zakat. Jadi ini syarat yang ketiga. Kalau ada orang yang mengaku bertobat dari maksiat, apa maksiatnya? Misalnya maksiatnya berbuat persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meminta rezeki kepada bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka taubatnya hanya akan diterima ketika kemudian setelah dia meninggalkan itu, kemudian dia beralih kepada sesuatu yang lawan katanya, artinya dia harus mentauhidkan Allah. Itu begitu. Kalau dosa taubatnya adalah dia tidak berpuasa, kemudian dia bertobat, tobat hanya akan diterima manakala tadinya dia tidak berpuasa, kemudian diikuti dengan berpuasa. Kalau tobatnya meninggalkan sesuatu yang wajib, mangsane sholat tidak sholat, maka tobatnya hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kemudian dia melakukan sesuatu yang sebaliknya. Kalau tidak sholat berarti tobatnya dia harus sholat. Kalau ada orang yang mengaku bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh misalnya dia meninggalkan sholat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, meminta ampunan. Neng lebari orang lakoni sholat, nah, ini tidak masuk kepada syarat yang ketiga. Harus dibuktikan dengan tindakan, begitu. Kalau ada orang yang memakan riba, ini contohnya begitu. Wa idza kanat man akalar riba, kalau ada orang yang memakan harta dengan cara yang riba, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fal wajibu ayyatakhallasu minar riba fauron, maka kemudian dia harus meninggalkan riba, begitu. Kalau ada orang yang bertaubat karena sering curang di dalam timbangan, maka taubat hanya akan bisa diterima ketika kemudian dia tidak lagi curang di dalam masalah timbangan. Begitu ya. Ini dan seterusnya dan seterusnya. Ala kulli hal, maka dalam setiap keadaan, ringkasnya begitu, al-insanu la budda ayaqla 'anid dzunub. Manusia itu harusnya dia berlepas diri dari dzunub, dari dzanbin, daripada dosa-dosanya. Alladzi taba minhu, yang dosa itu telah dia taubati. Fa illam yaqla'a fa taubatuhu mardudatun. Kalau ada orang yang sudah mengaku bertaubat atau dia sudah berikrar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
tapi tidak meninggalkan perbuatan maksiatnya itu, maka fataubatuhu mardudatun, taubatnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, la tanfa'u indallahi azza wa jalla, dan tidak akan memiliki manfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau dalam kitab ini. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, ini juga ada hadis kaitannya dengan masalah taubat. Kullu ummati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap umatku itu mu'afa. Insya Allah kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka mu'afa, dia akan mendapatkan ampunan. Illa, kecuali al-mujahirin, orang-orang mujahirin, bukan muhajirin ya, tapi mujahirin. Apa ini orang-orang mujahirin ini? Orang-orang yang berbangga dengan maksiat. Sebagaimana disebutkan kama ja'a fil hadits, ya kan? Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya ayya'malar rajulu bil laili amalan. Ada seseorang yang mengamalkan satu perbuatan maksiat di malam hari. Thumma yusbihu, kemudian datang waktu subuh, malam bermaksiat, datang waktu subuh. Wa qad satarahullah, dan Allah menutupi maksiat yang dilakukan di waktu malam itu. Enggak ada orang yang tahu. Orang berbuat maksiat enggak ada orang yang tahu. Kenapa? Karena Allah menutupi maksiat yang dilakukannya itu. Malah di siang harinya atau di pagi harinya, fayaqulu, ya fulan, wahai saudaraku, wahai mas, mbak, amil tu barihah kada wa kada ila akhirihi. Dia malah dengan bangganya bercerita kepada orang lain, dia melakukan kemaksiatan begini. Ini masuk dalam konteks hadis apa ini? Orang yang dikhawatirkan atau dosa-dosanya itu tidak diampuni. Bengi tuku nopo? Tuku togel misalnya begitu kan. Lebare cerita-cerita itu. Wah, aku ya ini khawatir ini orang yang demikian ini masuk dalam konteks seperti itu. Malam dia melakukan maksiat, pagi hari dia bercerita kepada kawan-kawannya dalam keadaan bangga, senang dia berbuat maksiat. Padahal Allah sudah menutupi maksiatannya itu. Begitu. Ini hadis begitu. Kemudian ada keterangan Bapak Ibu, idza fa'alal insan dan ban fihi had. Kalau manusia melakukan dosa yang kaitannya dengan masalah hudud, masalah pidana yang memang ada ada aturannya dalam Islam. Fa innahu la ba'sa ayadhaba ilal imam alladhi yaqumul hudud. Maka tidak mengapa bagi orang yang melakukan maksiat yang bersifat hudud itu kemudian dia melapor kepada imam atau kepada hakim atau walil amri ya. Ini utamanya dalam negeri-negeri Islam. Misalnya dia di malam hari kemudian membunuh orang baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka sebagian ulama mengatakan boleh kemudian kamu melapor kepada pemerintah untuk kemudian diberikan kisos. Kisos ini kemudian mensucikan dosa-dosamu begitu. Kalau di Saudi bunuh yang kemudian dikisos nyawa dengan nyawa, gigi dengan gigi dan seterusnya. Ini tidak di negeri kita tidak begitu. Akan tetapi kalau kemudian dia melakukan satu dosa yang ternyata dosa itu tidak diketahui oleh orang lain dan tidak ada kaitannya dengan masalah hudud, maka kemudian yang terbaik adalah diam. Yang terbaik adalah diam. Karena ada orang itu
kadang-kadang ya dong-dongane keliru. Bercerita tentang masa lampau misalnya, tanya kepada ustadz dalam satu kajian, ustadz saya dulu pernah melakukan begini, tanpa kemudian menutupi siapa pelakunya, langsung menunjuk kalimat saya begini. Njuk sak jamaah ngerti kabeh, jebulane sampean mbiyen kaya ngono. Nah, yang kasus demikian itu dikhawatirkan dia termasuk orang-orang yang kemudian tadi yang mu'afaf itu tadi, orang yang kemudian malah mengumbar aibnya sendiri. Itu ada catatan penting di situ. Kalau kemudian dosa itu tidak diketahui oleh banyak orang, sudah diam. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita mengumbar dosa yang kemudian dilakukan. Ini kalau versi dalam kitab ini ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sudah mepet ya waktunya ya. Baik. Ada dosa, ada tingkatan-tingkatan taubat. Taubat yang pertama itu adalah taubat dari kafir. Apa kafir? Bukan Islam. Masuk Islam. Itu taubat yang paling istimewa. Jadi taubat yang sejadi-jadinya adalah ketika manusia tidak Islam kemudian masuk Islam. Itu tobat yang paling pertama, yang ganjarannya luar biasa. Sampai-sampai kemudian kalau ada orang yang demikian dikabarkan, maka orang ini akan dienolkan, dosa-dosanya dienolkan. Tidak sebagaimana kita. Jadi dia dari kecil tidak masuk Islam, kemudian dia mau masuk Islam, maka dijanjikan itu kemudian dosanya dienolkan. Ini saking istimewanya tobat orang kafir yang masuk Islam. Kalau kita ya enggak, kita sudah Islam, tidak mungkin kemudian mau mendapatkan tobat yang ini. Kemudian tobatnya seorang pelaku dari dosa-dosa besar, baru kemudian tobatnya yang ketiga adalah tingkatan tobat orang yang melakukan dosa-dosa kecil. Itu tingkatan-tingkatan taubat. At-Taubah Al-Baqarah 194. Ini tadi masalah kisos, nanti dibaca sendiri je. Kemudian ketika masalah ghibah, ini ada masalah ghibah. Ghibah itu taubatnya adalah dengan kita meminta istighlal, meminta kehalalan terhadap orang yang kita ghibahi. Tapi faqat ikhtilafu fihal ulama, ada terjadi perbedaan di antara ulama. Faminhum, di antara mereka ada yang manqal, ada yang berkata, la budda an tadhhaba ilaih wa taqulu lahu ya fulan inni takallamtu fika indan nas. Ulama yang pertama mengatakan kalau kita pernah melakukan ghibah, syarat taubatnya adalah kita mendatangi orang itu kemudian meminta maaf dan kemudian mengatakan, Pak, Bu, saya pernah membicarakan Anda dalam masalah ini dan meminta kehalalannya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waqala ba'dul ulama, pendapat yang kedua la tadhhab ilaih. Malah disuruh jangan kamu pergi untuk meminta kerelaan bagi orang-orang yang pernah kamu ghibahi. Bal fihi tafsil fa in kanat qadama alima bihadzal ghibah. Kalau kemudian orang yang kamu ghibahi itu tidak mengerti jika kemudian jika kemudian dighibahi oleh kamu, itu begitu. Ini pendapat yang kedua. Cuman ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah wa tahditsu bi muhasanati fil majalisi allati kanat taghtabiha fiha. Syaratnya adalah kamu harus menutup keburukan-keburukan yang kamu gibahkan itu tadi. Ditutup dengan apa? Dengan membicarakan kebaikan-kebaikan kepada orang yang pernah digibahi. Ini syarat yang kedua. Ini perbedaan pendapat. Kalau yang pertama wajib mengatakan harus meminta maaf.
Kalau yang kedua, kalau kemudian kira-kira kita sudah bertobat dan orangnya ini tidak tahu kalau kita dihibai, maka kemudian tobatnya adalah dengan cara menyebut kebaikan-kebaikan orang yang kita ribai. Itu syarat yang berikutnya. Ini kalau kaitannya dengan masalah ghibah. Kemudian terjadi perbedaan pendapat. Saya bacakan secara ringkas. Ada orang itu minum khamr. Kemudian dia bertobat dari minum khamr. Selesai, mari sing ngombe. Ning dia terjerumus ke dalam dosa yang lainnya. Setelah minum khamr mari, malah jadi ganti judi misalnya. Nah, ini terjadi perbedaan. Ada para ulama mengatakan tobatnya yang minum khamr itu tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dia terjatuh dalam satu maksiat menuju maksiat yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, taubat orang yang demikian maka taubatnya akan diterima. Jadi taubatnya minum khamr itu diterima, tapi taubatnya yang judi ini menjadi dosa sendiri yang kemudian dia harus bertobat karena kemudian dia berjudi. Itu seperti itu. Ada orang bertobat dari makan riba, tapi kemudian dia terjatuh dalam dosa yang lainnya. Makan ribanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dosa yang lainnya kemudian dia akan menjadi kewajiban lagi untuk bertobat. Ini pendapat yang pertama, pendapat yang kedua. Ala kulli hal, maka kalau dalam kitab ini saya baca yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Walaupun kemudian tidak bermakna kemudian bolehnya kita bermaksiat, tobat, pindah ke maksiat yang lainnya, enggak. Karena innamal amwal, sesungguhnya yang namanya amal seseorang itu bi khawatimiha, tergantung terhadap akhirnya. Sampai ada kan hadis bahwa ada orang itu yang beramal dengan amalan ahli surga. Sampai kemudian satu jengkal lagi ajal datang, dia akan masuk surga. Akan tetapi fa'amila bi'amalin ahlin nar, dia beramal dengan amalan ahli maksiat. Lalu kemudian malaikat maut datang dalam keadaan dia bermaksiat, maka mestinya dia langsung masuk ke dalam surga, dia dimampirkan dulu ke dalam neraka. Ini kan khawatir, kita tidak tahu kapan ajal kita akan berakhir. Itu hadis keterangannya begitu. Ini hanya kemudian berlaku bagi penyemangat terhadap orang-orang yang melakukan dosa. Artinya apa? Saking luar biasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kasih sayangnya terhadap manusia. Saya kira tidak bisa dibahas secara tuntas, cuman ada satu ayat ini yang penting. Baik, Arabnya tidak usah kita baca, langsung terjemahannya saja. Dilihat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, ini ibu-ibu perhatikan, agar mereka menjaga pandangannya. Aslinya ayat ini sebelumnya dimulai dengan dan perintahkan kepada laki-laki untuk menjaga pandangannya. Baru kemudian ayat ini. Tapi laki-lakinya bapak-bapak besok. Saya ingin menang sih. Ini kita bahas ibu-ibu dulu ya. Baik. Agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah ini menampakkan ini aurat ya, kalau di sini aurat, kecuali yang biasa terlihat. Jadi telapak tangan, muka itu boleh terlihat, selain itu tidak boleh terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.
kita garis apa ini? Kuning. Kerudung syar'i itu harus menutupi apa? Dada. Dada itu mana? Ya dada itu. Jadi kalau kudungan kok gur kaya bakul lombok niku dereng syar'i nggih Bu. Niku dereng syar'i. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami-suami mereka, aurat ya. Atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki mereka, atau putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan ini yang ingin saya garis bawahi. Apa ini? Merah. Dan janganlah mereka menggentakkan kakinya agar diketahui gelang sikile. Begitu maksudnya ya. Paham ya? Jangan mereka menghentakkan kakinya agar supaya diketahui apa ini? Perhiasan yang ada di kaki. Milo ini nggih rada aurat niki Bu. Ini saya sampaikan, ini nanti bisa dibuka, coba dicek di rumah tenan apa ora gitu toh. Ini surat apa ya ini ya? An-Nur kalau tidak salah. An-Nur sebentar tak bukakan. Saya lupa ayat 21 ya sebentar. Maksudnya ben enggak darani ngapusi begitu. ini betul ya. Ini ayat Al-Qur'an. Ini surat An-Nur 31 betul. An-Nur ayat 31. An-Nur itu surat yang ke-24. Begitu. Ini memang agak aurat, agak berat kita sampaikan. Jadi perempuan itu jangan pakai gelang kaki nyuwun sewu nggih. Jangan pakai gelang kaki. Dan ada dan di sini secara apa namanya? Secara keseluruhan jangan menampakkan perhiasan itu. Ada yang menafsirkan nyuwun sewu ini ya kalau pakai perhiasan secukupnya itu silahkan, tapi kalau sampai nang dalan kok ngasih 5 kilo di beto kabeh emang bedeng maksudnya ya, 5 kilo kiwa tengen tambah sikile 1 kilo sing mriki saon gitu, mungkin lehernya sih seprapat gram gitu. Nah ini kan terlalu berlebihan. Silahkan Pak, ini bukan berarti panjenengan tidak boleh memakai perhiasan, tapi ya itu karena terus terang ini menurut laki-laki loh ya Pak, jenengan nek mirsani ibu-ibu sing gelangi pirang-pirangnya apa yang difikirkan kira-kira pripun Mbah De, Mbah No urus sing gelangi malah gitu kan, artinya marwahnya malah jadi hilang. Kalau menurut saya loh ya, saya tidak tahu kalau menurut yang lainnya rono sing gelangi pirang donge nek siji loro tok mungkin ketok elegan, ketok wah apik gitu. Nek nguasek muni sing ora karuan malah dibatin tok iki. Wah, itu ini perlu kita sampaikan. Ini juga kemudian ayat-ayat tentang masalah taubat begitu. Karena diakhiri dengan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maka bertaubatlah kamu wahai orang-orang yang beriman supaya kamu la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Makanya kalau setelah ini isih ana sing nganggo sing nganu ora karuan itu, nah, kembalinya la'allakum tuflihun supaya kalian beruntung malah dadi ora beruntung, minimal dibatin tanggane kan begitu gitu. Ini kalau aturan secara syar'i begitu. Jadi memakai gelang kaki supaya dihentakkan, diketokke kaya sikil jaran kepang itu kan kerincing gitu toh. Itu juga tidak seperti itu ya. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ngapunten barangkali jika ada kurang pas dan lain sebagainya, tapi ini merupakan satu kajian yang harus kita sampaikan karena ini kaitannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita diberi taufik, diberi hidayah, bisa mengamalkan apa yang kemudian kita kaji dalam pagi hari ini. Kalau besok insya Allah judulnya sudah beda nih, nek ora tak rambuke tak malah
Nah, nanti sudahlah kita menyesuaikan saja ya. Target saya selesai tapi belum selesai. Aku kali hada astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.